Selamat siang anak-anak. Ya, hari ini kita akan belajar PPKN. Di sini kita akan belajar mengenai macam-macam kekuasaan dan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Sebelum kita masuk ke proses belajar mengajar, Ibu ingin bertanya, apakah di sini semuanya sudah masuk ke room Zoom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baiklah, jika sudah masuk semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Untuk absen, Ibu akan mengirimkannya di chat Zoom ya. Jadi kalian pastikan untuk mengisi link absennya. Nanti Ibu kirim. Selanjutnya sebelum Ibu masuk ke materinya, pembahasan materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Apa kalian pernah mendengar tentang trias politika atau makna dari trias politika? Ada yang tahu? Oke, baiklah. Belum, Bu. Tidak ada yang tahu. Baiklah, jika tidak ada yang tahu, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu trias politika, bagaimana pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Jadi kalian simak baik-baik pertemuan kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu adalah siswa dapat menganalisis macam-macam pembagian kekuasaan yang ada di setiap negara. Lalu, siswa dapat menganalisis bagaimana pembagian kekuasaan di Indonesia dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke materinya. Tadi sudah Ibu singgung mengenai trias politika. Jadi trias politika itu adalah sistem pembagian kekuasaan yang mana di suatu negara itu sistem pembagian kekuasaannya dipisah menurut sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terutama di negara Indonesia, kita menganut tentang sistem pembagian kekuasaan trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Ada 3 macam pembagian kekuasaannya. Yang pertama itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk lebih dalam lagi dalam materi ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi kalian simak baik-baik video ini. Jadi kalian simak baik-baik ya video yang Ibu tayangkan untuk kalian. Ini tayangannya.
kita. Ibu harapkan dari video tersebut kalian dapat menangkap tentang materi pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan lebih lanjut lagi atau lebih mendalam lagi tentang pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Oke, baiklah. Di sini ada macam-macam pembagian kekuasaan. Di sini menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif itu yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Contohnya kekuasaan legislatif ini di negara Indonesia itu adalah MPR dan DPR. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi kekuasaan eksekutif itu di negara Indonesia contohnya adalah presiden. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Di Indonesia kita tidak menganut kekuasaan federatif, tetapi kita menganut kekuasaan yudikatif. Selanjutnya, sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, menurut Montesquieu inilah yang kita anut di negara Indonesia. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa kekuasaan legislatif itu yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sedangkan eksekutif yaitu untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi di sini kekuasaan yudikatif itu contohnya adalah Mahkamah Agung dan pengadilan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara horizontal itu adalah kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksaminatif. Sedangkan kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari ditetapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa proyek atau kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD halaman pertama. Itu sudah Ibu bagikan LKPD-nya pada minggu lalu. Jadi di sana kalian melaksanakan suatu tugas yang sudah Ibu berikan. Di sana sudah ada petunjuk pengerjaan dan dikerjakannya secara berkelompok. Ibu akan memberikan waktu selama 30 menit untuk kalian mengerjakan tugas tersebut. Lalu kalian membuat resum dari apa yang sudah Ibu jelaskan dan dari video yang Ibu tayangkan tadi. Jadi kalian mendapatkan 2 tugas. Yang pertama itu kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD halaman pertama. Yang kedua kalian membuat resum tentang pembelajaran hari ini terkait dengan penjelasan Ibu dan terkait video yang sudah Ibu tayangkan. Mungkin sampai di sini penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Baiklah, jika tidak ada, untuk pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dan kita akan melanjutkannya di WA untuk pengumpulan tugas dan untuk link absennya sudah Ibu kirimkan di set Zoom, jadi kalian harap mengisinya. Untuk hari ini Ibu
ucapkan terima kasih untuk kehadirannya.